Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Di dalam kehidupan terkadang muncul cobaan. Namun, seberat apapun beban yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan kesabaran, agar kita bisa melaluinya dengan baik. Memang tidaklah mudah untuk menjadi orang yang sabar. Akan tetapi, dengan kesabaran, jiwa kita akan terasa lebih tenang dan damai. Mari kita awali ibadah kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan pohon di tepi air. Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan pasti Kau pelihara. Sekalipun kami berada, sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah. sekalipun ku berjalan Sekalipun ku berjalan lewat masa kekeringan, lewat masa kekeringan, namun yang mengandalkan Tuhan, pasti Kau pelihara. pasti Kau pelihara. Sekalipun kami berada, sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakar di bait Tuhan, pasti Kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musim.
seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, melimpah ke atas hidupku, melimpah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami bersuka cita hari ini sebab kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah Tuhan. Meskipun kami hanya bisa beribadah lewat online, tetapi kami tetap bisa merasakan akan hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Kau melawat setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ku tak tahu
mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Sertai ibadah kami, sertai kami para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kita. Mari saatnya kita akan memuji Tuhan kita, persiapkan sikap kita, persiapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya di dalam pujian kita, di dalam nyanyian kita, ada kuasa dan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau nyanyi, ku mau menjadi kuat. Biarlah kita menjadi umat pemenang dan menjadi berkat di sekitar kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersuka cita pagi hari ini. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat.
menjadi hebat, ku mau jadi pemenang, terang di dunia. ku mau menjadi kuat, Ku mau menjadi hebat ku mau jadi pemenang, dan terang di dunia. katakan ku mau jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. jadi terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kita harus menjadi kuat Bapak Ibu Saudara, karena kita diciptakan untuk tujuan yang mulia, yaitu menjadi terang bagi dunia dan menjadi saksi bagi kebesaran namanya. Puji nama Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. takkan ku ragu Tuhan, Janjimu yang menghidupkanku, janjimu yang menghidupkanku. hanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku.
selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara, punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tak pernah kami ragu, tak pernah kami bimbang Tuhan, akan janji-Mu yang selalu menolong dan menopang hidup kami Tuhan. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Dan mengikut-Mu Tuhan adalah hal yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bimbing setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima dengan baik, dan kami dapat mengerti Tuhan Yesus, sehingga dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi sidang jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Bahkan kepada saudara-saudara yang lain yang pada saat ini sempat bersama dengan kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ini adalah minggu kedua dari bulan Maret, di mana ibadah raya tetap dilaksanakan secara online semacam ini. Tidak mengapa, saudaraku, oleh karena Tuhan senantiasa mempunyai cara dan jalan keluar yang diberikan kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan penebaran firman Allah bagi kita semua. Dan itu sangat perlu, saudaraku, oleh karena di dalam firman ini ada suatu kekuatan kuasa yang mengubahkan jalan hidup kita untuk kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan kita akan menjadi sempurna sama seperti Tuhan itu sempurna. Bapa kita itu sempurna. Sempurna itu ialah cocok pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kesempurnaan kita. Baik, saudaraku, saya sebelum berlanjut di dalam topik yang lain, saya ingin merefresh kembali minggu lalu bagaimana kita belajar supaya keinginan-keinginan kita yang memang Tuhan berikan kepada setiap manusia itu punya keinginan, tetapi keinginan-keinginan itu harus terkendali, harus ada penguasaan diri sebelum keinginan itu diwujudkan di dalam suatu action atau kehendak yang ternyata juga
Tuhan membebaskan kehendak manusia ini. Tetapi di samping kebebasan itu, kita juga harus mengerti bahwa kita menghadapi risiko-risiko atas segala apa yang kita kerjakan. Nah, saudaraku, kita akan merefresh kembali bagaimana supaya penguasaan diri kita ini bisa senantiasa terjaga. Kalau kita tidak lupa, saudaraku, kita akan mengingat bahwa Tuhan menghendaki supaya kita jangan meninggalkan ibadah. Kita harus berada di dalam komunitas yang baik, komunitas yang kudus, komunitas sebagai umat Allah yang mulia. Dan di sana, saudaraku, kita mendapat kekuatan dari segala nasihat sesama maupun nasihat firman Tuhan yang kita terima secara rutin. Jadi kesimpulannya, saudaraku, bahwa penguasaan diri itu jangan kita meninggalkan ibadah. Oleh karena apa? Ibadah itu merupakan suatu latihan. Kalau kita tidak pernah berlatih, maka kita tidak akan sanggup untuk menguasai diri kita, sehingga kita dipermainkan oleh keinginan dan kehendak yang kadang-kadang atau seringkali liar bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Saudara, jadi di dalam ibadah ini kita mempunyai suatu tujuan yang perlu kita perhatikan, saudaraku, bahwa ada sesuatu pertumbuhan di dalam roh kita, di dalam rohani kita. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ini perlu kita baca, saudaraku, supaya kita diyakinkan bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi benar-benar merupakan suatu pelatihan yang menghasilkan suatu power, suatu kemampuan, kekuatan di dalam roh kita. Apa kekuatan itu? Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sering saya katakan, saudaraku, di dalam ibadah itu jangan sambil lalu. Jangan hanya kalau ada waktu. Jangan kalau butuh, atau dengan motivasi-motivasi yang lain yang rendah. Tetapi motivasi yang teguh, yang benar ialah kita mau bertemu dengan Tuhan kita. Kita mau bertemu dengan Yesus, sekalipun tidak kasat mata, tetapi kita bertemu di dalam roh kita melalui firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita mengerti. Sehingga inilah keberhasilan di dalam suatu ibadah. Dan itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Tuhan menuntut harganya. Ibadah itu sangat berharga. Oleh karena itu ada harganya. Dan harga ibadah itu harus sungguh-sungguh. Tidak boleh dipandang sepele, dipandang enteng sambil lalu. Sehingga pesan firman Tuhan mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi ada usaha manusia, saudaraku. Jangan kita hanya mengatakan, ya apa maunya Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Di dalam ibadah itu bukan begitu. Di dalam ibadah itu harus ada kesungguhan, ada usaha dari manusia itu. Karena apa? Karena usaha itu akan menghasilkan pertumbuhan untuk menambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Jadi firman Allah itu kita dengar untuk menumbuhkan iman kita. Iman itu mempunyai suatu kemampuan untuk menggerakkan kehidupan kita menuju segala kebaikan. Dan kebaikan utama yang harus kita kerjakan ialah bertobat, saudaraku. Itu tidak mudah kalau itu tidak didongkel oleh iman yang dari firman Allah. Sungguh, saudaraku,
Pertobatan yang sejati itu mulai dari mendengar firman Tuhan, dan kemudian ada penyesalan yang dalam dari hati orang yang mendengar, dan kemudian orang itu harus segera berhenti dari perbuatan-perbuatan dosanya. Dan setelah dia berhenti, dia harus berbalik kepada Allah, dan kemudian dia harus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Itu baru bertobat, saudaraku. Jadi tidak bisa bertobat itu mungkin kita hanya mengatakan, ya sudahlah, aku tidak berbuat lagi kok, sudahlah Tuhan ampuni. Tidak, saudaraku, tidak. Oleh karena itu pertobatan belum tuntas. Tetapi pertobatan itu selain menyesal, mengerti bahwa itu berbahaya, berhenti dari perbuatan itu, berbalik kepada Allah, dan Tuhan akan menyambut kita dan memberikan suatu anugerah karunia-karunia yang luar biasa di dalam seorang yang hidupnya berada di dalam pertobatan yang tepat. Nah, saudaraku, kita tambahkan sekarang dari iman itu kebajikan, dan kepada kebajikan itu adalah pengetahuan. Bagaimana kita tahu tentang Allah? Bagaimana kita tahu tentang kerajaan surga? Bagaimana kita tahu apa yang harus kita kerjakan? Maka segala pengetahuan ini, saudaraku, harus dimulai dari pekerjaan Roh Kudus yang menyertai firman Tuhan itu, akan membawa kita kepada pengertian-pengertian tentang Allah. Ada firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang tahu tentang manusia lain selain roh manusia yang ada di dalam manusia itu sendiri? Demikian juga kita tidak akan mengetahui tentang Allah kecuali roh Allah itu ada di dalam kita. Karena roh Allah itu mengetahui tentang Allah itu secara jelas dan benar, maka Roh Kudus itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita, maka kita baru bisa mengerti tentang Allah itu secara tepat dan benar. Jadi saudaraku, dimulai dari iman, kemudian pertobatan, kita menerima korban Kristus di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita, menggantikan hukuman kita. Dan kemudian kita mengambil suatu tindakan komitmen, yaitu baptisan air. Kita mengaku bahwa kita mati bersama dengan Kristus, dan juga kita bangkit bersama dengan Kristus. Dan kemudian kita menerima Roh Kudus untuk kita lebih mengetahui segala kehendak Allah. Saudara, jadi menambahkan kepada dari kebajikan itu pengetahuan. Pengetahuan ini berbicara tentang Roh Kudus. Dan ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Lah ini saudaraku. Jadi di dalam ibadah itu kita menikmati hasil pembangunan spiritual kita dari firman Allah dan juga dari Roh Kudus yang bekerja sama di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk memiliki satu kuasa, yaitu penguasaan diri. Tanpa firman, tanpa Roh Kudus, saudaraku, maka penguasaan diri kita akan menjadi sia-sia. Bahkan kita akan tersesat di dalam segala keinginan kita. Kita tahu cerita, saudaraku, yang telah kita baca bersama minggu lalu, bagaimana Nabot itu beserta dengan bagaimana Raja Ahab beserta dengan istrinya Isabel yang menghendaki, mengingini lahan dari kebun anggur Nabot. Oleh karena tertolak, maka dia sakit hati dan dia merancang sesuatu yang sangat keji
untuk membunuh Nabot di dalam fitnah yang luar biasa. Jangan kita main-main, saudaraku. Di dalam 10 hukum Tuhan, pada hukum yang terakhir yang ke-10 dikatakan jangan engkau mengingini. Oleh karena itu, saudaraku, kalau keinginan itu tidak dikuasai, maka keinginan itu akan membawa, menyeret, memikat kita untuk jatuh terjun bebas di dalam dosa. Dan itu sangat berbahaya, oleh karena tidak ada lagi pertolongan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sadari, ada firman Tuhan yang mengatakan, kalau satu hukum itu engkau langgar, maka sama halnya engkau melanggar keseluruhan hukum. 10 hukum Allah itu engkau langgar seluruhnya. Dan ini benar loh, saudaraku. Bagaimana keinginan itu dikerjakan, maka melahirkan apa? Pembunuhan, melahirkan fitnah, melahirkan segala macam dosa yang luar biasa. Kebencian dan apapun, saudaraku, akan bangkit semua. Oleh karena satu hukum itu dilanggar, maka seluruh hukum itu juga pasti akan dilanggar. Oleh karena yang menulis satu hukum itu, dia juga yang menuliskan ke-10 hukum itu. Jadi hati-hati, saudaraku. Hidup kita betul-betul harus melekat kepada Tuhan. Kita baca, saudaraku, kita ulangi ayat yang ke-6 dari 2 Petrus 1. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya. Jadi jelas penguasaan diri itu membutuhkan ibadah, membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan Roh Kudus. Kepada penguasaan diri akan dikembangkan menjadi ketekunan. Orang, saudaraku, kalau dia mengatakan, saya sudah menerima Roh Kudus, saya bisa menguasai diri, tetapi dia jauh dari firman Allah. Dia tidak pernah tekun di dalam mau mengenali Tuhan lewat firman Tuhan. Banyak loh, saudaraku, ini terjadi di anak-anak Tuhan. Saya beberapa kali mengalami hal itu. Di dalam konseling, ada seseorang yang datang untuk konseling sesuatu dengan saya. Saya berikan dia sebuah Alkitab. Dan kemudian saya tanyakan, coba buka 2 Korintus 3. Kita baca ayat yang pertama, apa isinya? Dia pegang Alkitab gemeter, saudaraku, dan dia tidak bisa buka. Dan dia tidak tahu. Dia nyari surat Korintus di Perjanjian Lama. Ini membuktikan, saudaraku, bahwa anak-anak Tuhan ini sebetulnya jauh, belum ada ketekunan. Kalau memangnya hidup kita ini ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membuahkan penguasaan diri. Ibadahnya bagus, ketekunan. Ibadahnya juga bagus di dalam ketekunannya. Dan juga ditambah lagi dengan kesalehan. Kesalehan ini adalah hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana Ayub, dia orang yang saleh, dia orang yang tidak bisa dipersalahkan. Saleh ini lebih dari suci. Kalau orang suci itu, saudaraku, merasa suci, bisa punya potensi untuk menjadi sombong. Tetapi kalau orang itu saleh, berarti dia mengerti cara memanfaatkan kekudusan, kesuciannya, dan dia menerapkan, mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Orang saleh itu, saudaraku, dia jauh dari dosa. Dia jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan itu akan bertambah menjadi suatu perbuatan. Jadi bukan hanya pasif, saudaraku, tetapi sekarang ada aktivitas. Oleh sebab itu ada firman Allah yang mengatakan,
pada akhirnya hanya tertinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dari ketiganya ini yang terlebih besar ialah kasih. Mengapa bukan iman? Mengapa bukan pengharapan? Oleh karena iman dan pengharapan itu bersifat individual, pasif, tetapi yang terbesar adalah kasih. Oleh karena apa? Oleh karena kasih itulah yang bisa berinteraksi antar sesama manusia, antar sesama komunitas, antar manusia dengan Allah. Jadi inilah ada kedewasaan yang luar biasa. Sehingga pada titik ini, saudaraku, maka manusia itu betul-betul terpelihara di dalam pertumbuhan. Dan firman Allah juga mengatakan, orang semacam ini, saudaraku, yang mempunyai pertumbuhan semacam ini, dan dia melimpah-limpah, pertumbuhan itu jelas di dalam kehidupannya, maka orang semacam ini, saudaraku, dikatakan oleh 2 Petrus 1 ini juga, bahwa ia tidak pernah tersandung di dalam jalan hidupnya. Dan dia memiliki kodrat yang baru, sebagai manusia yang berkodrat ilahi. Sungguh, saudaraku, ini merupakan suatu kebutuhan dari kehidupan kita. Mari, saudaraku, pada pagi ini kita akan membuka sebuah topik baru, ya, tentang, tapi masih tetap ada keterkaitan. Bagaimana pekerjaan firman dan Roh Kudus itu bisa menghasilkan sesuatu daya tolak dari kegilaan. Saya katakan kegilaan. Oleh karena firman Allah juga mengatakan sedemikian. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita mulai baca dari ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, 1, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudaraku. Ini adalah hasil dari buah roh itu. Akan menghasilkan secara jelas penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah ini, saudaraku, sudah pernah saya katakan minggu lalu, bahwa kita harus minta Roh Kudus itu supaya memenuhi kehidupan kita. Kita harus mencari, oleh karena membuktikan bahwa kita membutuhkan itu. Dan perlu kita ketok pintu surga supaya Tuhan berkenan untuk mencurahkan rohnya. Tidak sulit, saudaraku. Suatu analogis yang sudah kita dengar minggu lalu, bahwa jikalau Bapa di dunia ini bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, maka Dia dengan murah hati, tanpa mengundat atau membangkit-bangkit istilah Alkitabnya, atau mengundat-ngundat siapa kamu, kok kamu mau minta Roh Kudus. Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan mau supaya kesungguhan hati kita itu boleh terjawab, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan dan berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini perlu, saudaraku, apalagi di zaman akhir ini, di mana dunia ini bergejolak dalam segala keinginan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kita butuh Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Ayat 26, ini salah satu manfaat yang perlu kita perhatikan. Dan janganlah kita gila hormat. Ini tadi yang saya katakan, bisa gila. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 26 ini,
Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, terus terang, orang yang gila hormat itu hidupnya sengsara, sangat rapuh, oleh karena dia membutuhkan dirinya itu dihormati oleh orang lain. Ini pernah saya ceritakan minggu lalu, sehingga orang yang gila hormat itu sangat membutuhkan apa? Pengakuan diri. Dia harus diakui sebagai orang yang paling bermanfaat, paling berguna, paling hebat, paling pinter, paling segalanya, pokoknya dia minta yang paling, supaya orang menghormati dia. Saudara, jikalau kita ini menuntut kehormatan di dalam tingkat-tingkat yang wajar, saudara, misalnya kita tampil sehari-hari, kita tampil dengan rapi, dengan baik, dan kita memelihara kesehatan diri kita, memelihara penampilan kita, it's okay, itu semua tidak masalah, bahkan saya katakan itu baik. Ada orang yang necis, oke, itu bagus. Tetapi ada orang yang aneh-aneh, saudaraku. Ada orang yang overblast, orang Belanda bilang. Jadi kelewatan. Saya punya teman, saudaraku, cukup kaya. Dia punya resort, punya hotel dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, dia kelihatannya belakangan saya lihat-lihat orang ini sudah mulai menunjukkan gejala minta diperhatikan. Tadinya tak gitu. Tapi selang bertemu saya dalam waktu beberapa lama, penampilannya beda. Dia kalau keluar selalu pakai topi, dan topinya itu selalu diberi bulu burung. Entah itu bulu burung apa itu, tapi disisipkan di topinya. Aneh, saudaraku. Saya pikir, kamu itu sudah tua kok bergaya. Sampai ketemu dengan saya katakan, kamu itu kok mau jadi Robin Hood ya? Dia ketawa. Nggak tahu, saudaraku, berapa bulan lagi ketemu saya lagi, tetap pakai itu. Mulai saya pikir, ini sudah jadi trademarknya ini. Jadi kalau dia tidak pakai itu bukan saya. Ya, seperti kembali ke taman kanak-kanak. Topi saya bundar. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah ini, saudara. Jadi sifatnya itu jadi aneh-aneh. Ini baru salah satu contoh. Banyak, saudaraku, orang yang tampil beda itu banyak. Supaya menjadi orang yang menarik perhatian dan tahu dia sedang ada di situ, eksistensinya harus diakui. Bukan rahasia lagi, saudaraku. Ada orang yang kaya raya, tetapi tampilnya hanya dengan celana pendek. Kan aneh, saudara. Orang bilang, kamu itu harus pakai celana panjang oleh karena kamu harus pergi ke kolehamu dan lain sebagainya. Dia bilang, enggak, mau terima saya begini, enggak mau, ya sudah. Aneh, saudara. Jadi inilah yang merupakan suatu ikatan-ikatan. Rapuh, saudaraku, sesungguhnya. Tetapi buat orang yang telah bebas dari perasaan-perasaan gila hormat itu, atau perasaan-perasaan harga diri itu, dia mempunyai kemampuan. Kemampuannya apa? Apabila ia bekerja dan dia ditinggalkan oleh rekan-rekannya, dan dia bekerja seorang diri dengan mental yang kuat dan mental yang kokoh, tidak gila hormat atau tidak gila pujian,
maka dalam kesempatan itulah dia akan menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak ikut-ikutan ninggal, saudaraku. Kalau orang rapuh itu lain. Begitu lihat teman-temannya bubar, dia ikut bubar. Tetapi bagi orang yang punya mental yang kuat, kokoh, dia akan berlanjut di dalam pekerjaan itu dengan satu komitmen bahwa dia akan setia di dalam pekerjaan itu. Dibutuhkan ini, saudaraku, terutama bagi anak-anak Tuhan, supaya ada kesungguhan, supaya ada betul-betul niat pelayanan yang baik kepada Tuhan, setia. Yang kedua, apabila kita tidak dihargai di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, seringkali kita tidak menerima penghargaan yang sepantasnya, kita disepelekan. Justru di dalam kesempatan-kesempatan itu, saudaraku, kita akan menunjukkan ketulusan hati kita, bahwa kita bekerja, pamrih kita bukan dari manusia siapapun, tetapi pamrih kita adalah dari kerajaan surga, dari Tuhan. Maka kita sanggup melaksanakan pekerjaan yang mungkin tidak dihargai oleh sesama, tetapi kita melakukan itu dalam ketulusan kita. Ketika kita merasa lelah dalam hati kita, ada kejenuhan, ada kekecewaan, itulah manusia, saudaraku. Maka di sanalah kita menunjukkan bahwa kita memiliki ketekunan di dalam kita melaksanakan segala tanggung jawab kita. Atau mungkin, saudaraku, suatu saat kita harus membayar harga sesuatu yang sebetulnya itu bukan tanggungan kita. Ingat ini, saudaraku, bisa saja hal itu terjadi. Dan disinilah kita akan belajar tentang kemurahan hati kita. Memang bukan kita seharusnya, tetapi bisa saja suatu saat kita mengalami hal-hal yang semacam ini. Tetapi di sanalah kesempatan bagi kita untuk kita menunjukkan kemurahan hati kita. Atau kita terluka di dalam hati oleh karena cacian seseorang, atau karena kritikan, oleh karena celaan seseorang, sehingga hati kita terluka. Maka disitulah kita punya kesempatan untuk belajar saling memaafkan. Saudara, inilah manusia yang telah dibentuk oleh firman Allah dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga kita boleh tahan di dalam hidup ini, supaya kita jangan menjadi seseorang yang gila hormat dan saling mendengki, membenci, dan itu berkembang terus sampai kepada hal-hal yang sangat menakutkan dan membahayakan kehidupan kita. Saudara, untuk meringkas firman ini, saya ingin menyajikan sebuah cerita, memfokuskan suatu cerita. Kalau minggu lalu kita mendapat cerita tentang Nabot, Ahab, dan Isabel, tetapi sekarang, hari ini, saya ingin menyajikan sebuah cerita dari Alkitab, bagaimana orang yang gila hormat. Jelas, saudaraku, dalam firman Tuhan ini dijelaskan orang yang gila hormat. Kita mulai melihat ini, saudaraku, di dalam kitab yang cukup terkenal, yaitu kitab Ester. Kitab Ester, kita mulai membaca, saudaraku, pada pasal yang ketiga,
Oleh karena semuanya ini ada 7 pasal, kalau kita baca semua nanti habis waktunya. Tapi saya akan mengambil poin-poinnya dalam cerita ini, supaya kita tidak lupa bahwa ada orang yang semacam Haman ini, saudaraku. Ayat pertama, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Haman ini, saudaraku, kita akan kenali sedikit. Ini adalah orang Amalek, bangsa Amalek. Dia turunan dari seorang raja yang bernama Raja Agag. Raja Agag ini, saudaraku, kalau kita tahu dan kita masih ingat di dalam PA yang sudah pernah kita dengar, Agag ini Raja Amalek yang diselamatkan oleh Saul, Raja Israel yang pertama. Padahal Nabi Samuel mengatakan bahwa Agag dan seluruh bangsa Amalek beserta dengan harta bendanya harus ditumpas habis. Tetapi Saul tidak taat, tidak menjalani, sehingga menyelamatkan Agag dan dibawa menghadap kepada Samuel. Namun akhirnya Agag ini juga tidak selamat, saudaraku. Oleh karena Samuel begitu marahnya dan dia mencincang Agag ini sehingga mati di tempat. Ini sekedar kita ingat PA yang sudah pernah kita pelajari. Nah, saudaraku, Haman ini adalah orang kepercayaan dari seorang raja besar yang bernama Ahasveros, dan dia mendapat atau dikaruniai kedudukan yang istimewa. Menurut spekulasi saya pribadi, saudara ya, kenapa hal ini terjadi? Kalau saudara baca di dalam pasal yang kedua, di sana ada seorang yang bernama Mordekai. Mordekai ini orang Yahudi, saudaraku. Musuh bebuyutan dari orang Amalek. Mordekai ini, saudaraku, adalah ayah angkat dari Ratu Ester, istri dari Ahasveros, dari raja ini. Tetapi Mordekai ini merupakan seorang yang rendah hati. Dia tidak mau menampilkan dirinya di dalam kerabat istana. Bahkan dia menutup identitasnya sebagai orang Yahudi, dan dia diam di antara bangsa dari rakyat Ahasveros itu. Tetapi dia sebagai kerabat raja yang anaknya menjadi istri raja, dia sangat memperhatikan keselamatan, keamanan seluruh istana itu. Di dalam cerita ini, saudaraku, sebelum Haman ini, ternyata Mordekai ini mempunyai suatu jasa yang besar terhadap raja. Oleh karena dia bisa mendeteksi suatu rencana pembunuhan terhadap raja. Dan rencana ini, saudaraku, terdeteksi oleh Mordekai, dan Mordekai melaporkan kepada anaknya Ratu Ester. Ratu Ester melaporkan kepada suaminya Raja Ahasveros. Dan setelah diselidiki, setelah diinterogasi, memang betul 2 orang pengawal pribadi raja ini berniat untuk membunuh Ahasveros. Oleh karena itu jasa dari Mordekai ini tetap tercatat di dalam buku sejarah. Tetapi rupanya, saudaraku, di dalam proses
Raja Ahasveros ini mempercayakan kepada Haman. Sehingga pada waktu proses itu terjadi, maka Haman ini, menurut pikiran saya, saudara ya, dia memanipulasi jasa dari Mordekai, sehingga dia yang menerima segala kepujian, menerima segala kehormatan dari keberhasilannya, sehingga dia diangkat menjadi orang yang terkemuka. Ini menjadi suatu pelajaran, saudaraku. Haman ini oportunis, bukan asli penemuannya sendiri, tetapi dasar dia adalah orang yang gila hormat. Maka dia gunakan kesempatan dalam kesempitan itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan Mordekai mengerti hal ini. Apa yang terjadi? Ayat yang kedua. Dan semua pengawal raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak mau untuk berlutut atau menghormati Haman. Nah, ini saudaraku, tetapi yang namanya Haman ini tetap dendam kesumat oleh karena dia gila hormat. Semua hormat, tetapi orang satu ini, Mordekai ini, tidak mau hormat. Ayat yang kelima kita loncat. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai itu tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya itu terlalu hina untuk membunuh hanya seorang Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan dari Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar untuk memunahkan, genocide, membasmi semua orang Yahudi, yakni bangsa dari Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Mordekai ini, saudaraku, tadinya menutup identitasnya. Tetapi Haman mencoba tahu siapa orang ini. Waktu Haman tahu bahwa, oh, ini orang Yahudi, musuh bebuyutan saya. Bukan kamu saja yang mati, tetapi seluruh bangsamu akan mati semua bersama kamu. Begitu kejamnya, saudaraku. Ini perkembangan dari orang yang gila hormat itu tadi, saudaraku. Bisa keluar perkara-perkara yang sangat jahat. Bisa keluar rencana-rencana pembunuhan. Sehingga Haman ini mengambil satu keputusan untuk memfitnah. Lah, ini keluar fitnah, saudara. Memfitnah Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi itu. Ayat yang ke-8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan oleh mereka, sehingga mereka tidak patut lagi dibiarkan untuk hidup leluasa. Haman ini menghasut kepada Ahasveros untuk mendapat suatu kekuasaan menghancurkan Yahudi yang berada di situ. Dan hal ini terjadi, saudaraku. Bagaimana Ahasveros itu memberikan kuasa penuh kepada Haman untuk melakukan pembasmian terhadap Mordekai beserta dengan seluruh bangsanya. Tapi dia tak tahu, saudaraku, bahwa Ester itu adalah juga orang Yahudi. Jadi jikalau raja itu mengeluarkan suatu keputusan bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh, maka permaisuri raja Ester itu juga orang Yahudi yang tadinya juga menutup identitasnya. Maka sekarang Ester itu membuka
Aku pun juga akan dibunuh oleh karena perintah raja. Singkat cerita, saudaraku, Mordekai ini memberitahukan kepada anaknya, putrinya, putri angkatnya, supaya mengadakan suatu upaya melepaskan bangsa Yahudi itu dari kekejaman Mordekai. Kita loncat ayat pasal yang kelima, saudaraku. Setelah Ester ini mengadakan puasa massal, orang gereja, orang Kristen sangat kenal itu puasa Ester. Itu niru di sini, saudaraku. Ya, Ester menganjurkan semua orang Yahudi berpuasa sampai 3 hari. Ayat pertama dari Ester 5. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran di dalam istana raja, tepat di hadapan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana. Wah, ini resiko luar biasa, saudaraku. Oleh karena Ester itu juga mengerti undang-undang kerajaan, undang-undang istana. Barang siapa yang tidak dipanggil oleh raja untuk menghadap, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, siapapun dia, bahkan permaisuri sekalipun, jikalau ia datang di hadapan raja tanpa dipanggil, maka hanya satu hukum yang berlaku, ialah hukuman mati. Namun Ester sudah mempersiapkan dirinya. Dia sudah mengambil puasa 3 hari 3 malam. Dan dia dengan suatu tekad dia mengatakan, biarlah aku mati jikalau memang aku harus mati demi bangsaku. Ester menghadap kepada raja. Tetapi anehnya, saudaraku, ayat yang ketiga, firman Tuhan menyatakan, tanya raja kepadanya. Jadi raja ternyata tidak marah, saudara. Tuhan bisa mengubah hati raja itu sehingga menjadi sabar dan berbelas kasihan. Dan dia bertanya kepada Ester, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan aku berikan kepadamu. Tuhan mengubah hati Ahasveros, saudaraku, untuk menjadi hati raja yang sangat lembut, sangat berbelas kasihan, sangat murah hati. Nah, di dalam hal ini, saudaraku, kita akan loncat pada ayat yang ke-8. Apa permintaan Ester? Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki oleh raja. Jadi Ester ini, saudaraku, mendadak dia punya keberanian. Dia melihat Tuhan mengubahkan hati raja atau suaminya ini menjadi seorang yang sangat sabar, menjadi orang yang sangat pemurah. Maka pada kesempatan itu Ester mengatakan, harap Tuhan besok datang ke istanaku bersama dengan Haman untuk menghadiri suatu pesta. Nah, ini saudaraku ya. Ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana sisi Haman pada waktu itu. Ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit, tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panas hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulang ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Haman ini kembali kepada komunitas yang tidak menguntungkan, saudara. Komunitas ini sangat penting.
Haman mempunyai komunitas yang buruk. Bahkan istri dari Haman ini juga sangat buruk perangainya, seperti Isabel. Jadi perlu sekali, saudaraku, bahwa seorang yang akan menikah itu juga, dia akan bisa menilai, mendeteksi keadaan calon istrinya ini. Ini istri yang baik atau istri yang membawa malapetaka. Ini kita harus waspada, saudara. Diundang oleh Haman untuk datang ke rumahnya, termasuk istrinya, menemani dia. Apa yang dilakukan? Ayat 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, 10 orang, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkat di atas para pembesar pegawai-pegawai raja. Kemudian kita loncat ayat 12. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, kata Haman, selama aku masih melihat Mordekai si Yahudi itu duduk di depan gerbang istana raja. Kemudian apa istrinya yang memberi masukan, saudaraku, ayat 14. Ini istri yang sangat busuk, saudaraku. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabat kepadanya, suruh orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disula atau digantung pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan Ester. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang gantungan itu. Betapa kejinya, saudara. Jadi teman-teman yang tidak baik itu menghasut dan merencanakan sesuatu yang keji. Tetapi saudaraku, kita lihat nasib dari Haman ini sungguh sial. Keesokan harinya dia datang kepada Raja Ahasveros dengan tujuan untuk melaksanakan penggantungan dari Mordekai. Tetapi Tuhan mengubahkan, saudaraku, hati Ahasveros ini. Ada suatu mujizat, ada suatu kejadian yang paling aneh. Ini perlu kita baca, saudaraku. Dan ini juga merupakan poin yang luar biasa. Ester 6 ayat yang pertama. Ini betul-betul merupakan suatu cerita yang luar biasa. Pada malam itu juga, jadi sebelum besok bertemu dengan Haman, malam itu pada waktu Ahasveros tidur, dia merasa gelisah. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda kepada pembawa kitab sejarah, lalu disuruh baca di hadapan raja. Aneh ya, saudara. Jadi raja ini digerakkan oleh kuasa Tuhan untuk dia mau tahu keadaan sesuatu yang sebenar-benarnya. Dia menyuruh orang mengambil kitab sejarah dan disuruh membacakan tengah malam itu. Dan di situ didapatinya suatu catatan tentang Mordekai, tentang penemuan Mordekai tentang pengkhianatan, yang telah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, jadi ini orang penting, orang yang dekat kepada raja, telah berikhtiar membunuh Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan apa, apresiasi apa yang diberikan, kebesaran apa yang dianugerahkan kepada orang yang bernama Mordekai itu? Jawab pegawai raja yang bertugas pada waktu itu, kepadanya tidak diberikan sesuatu apapun. Raja Ahasveros sangat kaget, saudaraku. Ini di dalam pikiran saya mengatakan, bagaimana raja kok bisa berlaku begitu?
sedangkan Tuhan sudah menjamah hatinya untuk menjadi raja yang bijak. Maka Raja Ahasuerus ini merasa sangat bersalah, saudara. Dan dia berniat untuk memberikan suatu apresiasi kepada Mordekai. Hebat ya saudara ya. Jadi pekerjaan Tuhan itu bisa sedemikian rupa tanpa kita duga. Dengan kekuatan Ester beserta seluruh bangsa Yahudi mengharapkan pertolongan Tuhan, mengambil jalan puasa 3 hari 3 malam, maka Tuhan berkuasa untuk menggerakkan seorang Raja Ahasuerus memiliki hati yang bijaksana. Kita lanjut ayat yang keempat, saudaraku. Keesokan harinya, maka bertanyalah raja, siapa itu yang ada di pelataran istana? Pada waktu itu, Haman baru saja datang di pelataran istana untuk memberitahukan dan meminta kepada raja hendak menggantung Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk Mordekai. Kontras, saudaraku. Haman ingin membunuh Mordekai, raja ingin memuliakan Mordekai. Mati di sini. Tetapi Haman tidak berani ngomong, saudaraku. Ayat ke-6. Lalu setelah Haman masuk, bertanyalah Raja Ahasuerus kepadanya, apa yang harus dilakukan kepada seorang yang raja berkenan untuk menghormati dia? Kata Haman di dalam hatinya, ini gede rumongso ini saudaraku, Haman ini. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih kecuali hanya kepadaku? Ini Haman ini orang yang tinggi hati, orang yang gila hormat, ini pikirannya juga kebelangsak. Ya, belum tentu untuk dia. Tetapi dia sudah GR, saudaraku, sudah merasa, oh itu pasti saya. Oleh karena dia merasa GR, maka dia mengatakan dengan seenaknya. Saudara perhatikan. Oleh karena itu jawabnya kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja itu sendiri, dan kuda yang biasa dikendarai oleh raja itu sendiri, dan diberi mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara pembesar raja dan bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Wah, ini Haman ini membayangkan bahwa dirinya akan diperlakukan sedemikian. Akan dipakai pakaian raja, mahkota raja, duduk di atas kuda raja, diarak sekeliling kota dengan orang-orang di depan kuda itu menyeru-nyeru memuji-mujinya. Itu bayangannya, saudara. Bayangannya. Ayat yang ke-10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambil pakaian dan kuda itu, seperti yang kamu katakan itu, dan lakukan demikian kepada Mordekai. Padahal Haman itu datang ingin membunuh Mordekai. Tetapi raja bilang, apa yang menjadi perkataanmu untuk menghormati Mordekai, itu laksanakan. Ya, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah sedemikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di depan gerbang istana. Ingat, sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan tadi. Bayangkan, saudaraku,
orang yang gila, hormat tergila-gila, sekarang dibanting oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sangat-sangat direndahkan. Ayat 11, lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dikenakan pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Jadi Haman ini sendiri yang teriak-teriak, saudaraku, di depan kuda dari Mordekai pada waktu itu. Ayat 12, kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Nah, apa komentar dari kawan-kawan? Apa komentar dari istrinya yang tadinya membuat Haman itu begitu jahat, tapi sekarang berbalik, saudaraku? Ayat 13, Haman menceritakan kepada istrinya Seres dan kepada semua sahabatnya apa yang tadi dialami. Maka kata orang-orang yang bijaksana, bahkan Seres istrinya itu berkata kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Saudara, cerita ini masih berlanjut, dan saya mengharapkan saudara untuk membaca secara pribadi cerita tentang Haman, Mordekai, Ahasveros, Esther ini, supaya saudara bisa mendapat suatu intisari dari cerita ini. Tetapi pada singkatnya, saudaraku, pada akhirnya Haman, Ahasveros, raja ini datang ke pesta undangan dari Esther. Maka di tempat pesta itulah Esther menyatakan segala perbuatan Haman. Dan raja sangat murka mendengar cerita dari permaisuri ini, bahwa Haman merencanakan sesuatu yang jahat kepada Mordekai, bahkan kepada permaisurinya, bahkan kepada seluruh bangsa Yahudi yang ada di negeri Ahasveros ini. Bahkan seorang pegawai istana mengatakan, Mordekai ini, Haman ini sudah membuat tiang gantungan untuk menggantungkan Mordekai. Kemudian raja mengatakan, pergunakan tiang gantungan itu untuk menggantungkan Mordekai ini, untuk menggantungkan Haman ini. Tadinya disiapkan untuk Mordekai, tetapi Tuhan membalikkan keadaan itu. Mordekai diselamatkan, sedang Haman, orang yang gila pujian, orang yang punya angan-angan yang jahat untuk mencapai segala kemuliaan yang tidak halal, itu menggantikan tempat dari Mordekai. Dia mati di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Bukan hanya itu, saudaraku, seluruh keluarganya, 10 orang anaknya mengalami nasib yang sama dengan Haman, mati di tiang gantungan. Ini suatu malapetaka, suatu bencana yang besar bagi orang yang gila hormat. Saudara, firman Tuhan ini dihidangkan lewat suatu cerita. Dengan permulaan kita mendapat penjelasan-penjelasan tentang apa yang kita butuhkan, supaya hal ini boleh kita mengerti, boleh melekat di dalam kehidupan kita. Sayang, waktu sangat terbatas. Saya sangat-sangat mengharap dan sangat menyarankan supaya saudara membaca secara lengkap kitab Esther ini,
dan saudara bisa mendapatkan sesuatu yang baik, yang indah dari pengalaman hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Semoga kita diberkati dengan firman yang kita dengar. Selamat pagi. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, hal yang sangat menarik. Kita sudah membacanya dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima, dikatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa tidak semuanya untuk Tuhan, bahwa tidak semuanya pekerjaan Tuhan, namun ada juga tugas kita. Kita yang harus menambahkan kepada iman kita kebajikan tadi, kesalehan tadi, pengetahuan tadi, ketekunan tadi. Itu kita yang berusaha Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, biar Tuhan mengerjakan tugasnya dan kita harus mengerjakan tugas kita sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita nyanyikan satu pujian, firman-Mu agung, betapa oh Tuhan, firman-Mu agung. Terima kasih Tuhan. Betapa oh Tuhan, firman-Mu betapa oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu, Tuhan. Tuhan, ku ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, karena keselamatan terlepas dari beban dosa. Kita naikkan kembali dari awal. Betapa oh Tuhan, betapa oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu, Tuhan. Tuhan, ku ucapkan syukur, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan terlepas
dari beban dosa, terlepas dari beban dosa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Mungkin kami belum menambahkan ke dalam iman kami kesalehan. Mungkin kami juga belum menambahkan dalam iman kami pengetahuan, penguasaan diri, kesucian, ketekunan, dan sebagainya. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui pujian ini, melalui firman Tuhan juga yang sudah kami dengarkan, biarlah kami kembali kepada jalan yang benar. Kami menambahkan dalam iman kami kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, kesucian. Kiranya kami yang berusaha menambahkan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyeringkan firman Tuhan, yang sudah berdedikasi, mengorbankan pikiran, perasaan, dan waktu. Kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Tuhan kiranya yang memberkati Bapak Gembala kami. Terima kasih sidang jemaat Tuhan juga yang mendengarkan kami semua. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan dan kemampuan di dalam melakukan firman. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar saya akan bacakan pengumuman kita seperti biasa. Ibadah PA yaitu hari Rebo jam 5 sore. Jangan lupa disaksikan Bapak Ibu Saudara, sisihkan waktunya untuk mendengarkan ibadah PA supaya kita makin cerdas, kita dewasa secara kognitif pemikiran, dan dewasa juga secara rohani kita. Dan juga ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5 sore. Namun biasanya sudah di-share pagi-pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh juga Bapak Ibu mendengarkannya, maupun anak-anak kaum muda juga ikut mendengarkannya. Dan juga ibadah sekolah minggu berlangsung seperti biasa. Hari Minggu akan kami share kira-kira jam 11 atau 12 siang Bapak Ibu Saudara, karena akan masih kami edit. Dan kiranya juga Bapak Ibu Saudara yang memiliki anaknya yang masih kecil, kiranya boleh didorong untuk mau mendengarkan ibadah sekolah minggu supaya menjadi anak yang baik suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah raya tetap berjalan seperti biasa. Kita masih ibadah online. Bapak Ibu mohon dinikmati di waktu yang baik nanti. Kiranya Tuhan sediakan supaya kita bisa beribadah bersama-sama di ruang ibadah yang sudah disediakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang ingin memberikan persepuluhan, atau juga yang ingin sharing apapun, boleh langsung menghubungi saya pribadi, Kak Olpi. Kami siap sedia selalu melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga, sebagai pengumuman yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita, karena bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan pembangunan rumah ibadah, yaitu mungkin sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan untuk pembangunan gereja, boleh langsung mengirimkannya, boleh langsung membuatnya dalam amplop dengan tulisan pembangunan gereja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya, teman-teman sekalian, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk membangun rumah ibadah hanya untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, dan jangan lupa selalu berdoa. Kami semua di tempat ini menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku berada
pasti kau pelihara. sekalipun kamu berada, sekalipun ku berada di tengah gurun yang gersang, yang berakan di bait Tuhan, pasti kau tumbuhkan menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu berbuah di musimnya. Ku percaya berkat-Mu selalu mengalir ke atas hidupku, melimpah menjadi seperti pohon di tepi air, yang selalu